Oke. Nah, hari ini kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Sebelumnya saya bahas untuk analisis data epidemiologi, mulai dari analisis univariat sampai dengan bivariat ya. Dengan SPSS, mudah-mudahan masih ingat semuanya ya. Memang untuk melakukan analisis atau menggunakan software ini emang harus dilatih gitu ya, harus diulang-ulang dikerjakan agar ingat, kalau enggak nanti lupa lagi. Oke, nah untuk analisis, sebelum kita melakukan analisis multivariat, biasanya untuk kalau kita punya satu variabel independen utama, misalnya kita mau melihat contohnya hubungan antara merokok dengan kejadian kanker paru, kita mau melihat bagaimana efek dari merokok terhadap kanker paru, ya, sehingga kita perlu mengontrol variabel lain yang disebut sebagai variabel confounding. Nah, itu biasanya kita lakukan analisis stratifikasi terlebih dahulu untuk mengidentifikasi apakah ada variabel confounding atau efek modifikasi, ya. Jadi di sini confounding ini adalah faktor ketiga yang berkaitan dengan pajanan dan secara independen mempengaruhi risiko pengembangan penyakit. Jadi yang kita lihat dari variabel confounding itu ada tiga tiga kriteria ya. Kenapa kita sebut itu sebagai variabel confounding? Yang pertama, variabel tersebut berhubungan dengan ada nggak? Oh iya ini ya. Bentar sebelum ke sini. Ya, saya contohkan di sini aja ya. Misalnya kita mau lihat apakah peningkatan minum kopi itu bisa meningkatkan risiko kejadian kanker pankreas. Ya, kemudian ada satu variabel confounding yang kita harus kontrol yaitu merokok. Nah, ada tiga syarat yang disebut sebagai variabel confounding. Yang pertama, variabel confounding itu harus berhubungan dengan variabel independennya atau faktor risikonya, ya. Kemudian variabel confounding itu juga harus berhubungan dengan outcome-nya atau penyakitnya. Nah, kemudian syarat ketiga, variabel confounding itu bukan merupakan variabel antara atau bukan intermediate variable. Jadi panahnya tidak boleh misalnya dari minum kopi ke merokok, kemudian dari merokok ke kanker pankreas. Ya, nah ini kalau panahnya ke sini dari minum kopi ke merokok ke kanker pankreas, merokoknya menjadi variabel antara atau intermediate variable. Nah, kalau jadi intermediate variable, dia bukan disebut sebagai variabel confounding. Nah, itu nanti ada analisis tersendiri. Kenapa kita tidak melakukan analisis bivariat misalnya untuk melihat hubungan antara minum kopi dengan kanker pankreas? Ada yang tahu kenapa? Kenapa nggak sampai analisis bivariat saja? Kenapa harus kita lakukan misalnya ini contohnya analisis stratifikasi terlebih dahulu? Kalau analisis bivariat yang kita pelajari minggu lalu, kalau misalnya variabel minum kopinya ya atau tidak, ya, kemudian kanker pankreasnya menderita kanker pankreas atau tidak, nah ini biasanya dianalisis dengan apa statistiknya? Dia masih ingat? Analisis apa Bu izin Bu? Ya, kalau variabelnya misalnya tadi kategori untuk minum kopi
itu kan ada yang ya, ada yang tidak. Ada yang minum kopi, ada yang tidak minum kopi, gitu. Kemudian variabel untuk kanker pankreasnya ada yang sakit kanker pankreas dengan yang tidak sakit pankreas. Nah, kalau kita lakukan analisis bivariat, kira-kira analisis apa? Chi-square. Chi-square, Guys, betul. Ya, Chi-square kita bisa lihat kemaknaan statistiknya, perbedaan proporsi antara mereka yang minum kopi dengan yang tidak minum kopi terhadap kejadian kanker pankreas. Ya, apakah hubungannya bermakna atau tidak? Dari nilai chi-square, kalau p-value-nya kurang dari 0,05, berarti kan ada hubungan yang signifikan. Ya, ada perbedaan proporsi antara mereka yang minum kopi dengan yang tidak minum kopi untuk kejadian kanker pankreas. Kemudian kita juga bisa menghitung misalnya dengan desain case control dengan odds ratio, misalnya didapatkan odds ratio-nya sama dengan 2. Artinya mereka yang minum kopi itu beresiko untuk terkena kanker pankreas 2 kali dibandingkan yang tidak minum kopi untuk terkena kanker pankreas. Nah, apakah hubungan tersebut kita percayai? Artinya memang berarti mereka yang minum kopi ini resikonya 2 kali gitu. Kalau analisisnya hanya sampai bivariat. Kalau analisis bivariat bisa nggak kita tarik kesimpulan bahwa memang minum kopi itu lebih beresiko untuk terkena kanker pankreas dibandingkan yang tidak minum kopi? Jawabannya ya atau tidak? Tidak, Ya, Bu. Bu. Tidak ya, karena kalau analisis bivariat kita hanya mendapatkan yang disebut crude odds ratio atau hasil odds ratio yang kasar, nilai odds ratio yang kasar. Ada kemungkinan bias yang terjadi sehingga seolah-olah terlihat ada hubungan, ya. Jadi confounding ini sebetulnya merupakan salah satu bias yang kalau tidak kita kendalikan hasil penelitian kita menjadi bias, ya. Jadi di epidemiologi itu ada 3 bias, ada selection bias, ada information bias, dan confounding yang tidak dikontrol. Nah, salah satu cara untuk mengontrol confounding itu dengan analisis stratifikasi. Ya, kalau kita cuma ada satu variabel confounding. Nah, tapi kalau variabel confoundingnya banyak, harus kita lakukan analisis multivariat. Nah, tapi kalau misalnya desain yang kita gunakan adalah eksperimental atau intervensi, ya, misalnya kita mau lihat apakah dengan pemberian misalnya kopi ini kita anggap bukan sebagai faktor risiko, ya, sebagai faktor protektif katakanlah ya. Misalnya ya, saya juga nggak tahu nih, harus dilihat substansinya dulu. Contohnya aja misalnya, apakah dengan pemberian kopi itu bisa menurunkan, yang jelas apa? Minum kopi itu biar apa ya? Biar nggak ngantuk ya. biar semangat. Biar semangat, Bu. Biar semangat. Apakah pemberian kopi itu bisa meningkatkan semangat kerja misalnya? Ada perhitungan semangat kerja di sini misalnya. Kita lihat ya atau tidak semangatnya ya dihitung. Kemudian minum kopinya ya atau tidak. Nah, kalau penelitiannya eksperimental dengan randomisasi, ya, kalau randomisasi kan semua variabel itu sudah kita samakan. Jadi otomatis variabel confoundingnya itu sebetulnya sudah kita kontrol karena pada saat randomisasi semua variabel disamakan kecuali satu variabel yang dengan pemberian minum kopi tadi, ya, ada yang diberi kopi pada kelompok treatment, kemudian pada kelompok kontrol tidak diberi minum kopi, ya. Kemudian kita lihat bagaimana hubungannya dengan tadi peningkatan semangat kerja.
Nah, kalau seperti itu, sebetulnya tidak perlu sampai ke analisis stratifikasi ataupun analisis multivariat. Kalau randomisasinya berhasil, kita lihat perbandingan antara kelompok yang treatment dengan kelompok yang kontrol terhadap semua variabel, apakah sudah sama semua atau tidak, ya, atau sebanding atau comparable dengan kita lihat dari nilai p-value-nya yang lebih besar dari 0,05, artinya tidak bermakna. Kalau tidak bermakna berarti kelompok tersebut sama, ya. Nah, jadi analisis kita cukup bivariat saja, ya. Tapi kalau misalnya analisis desain yang kita gunakan selain eksperimen dengan randomisasi, misalnya, atau hanya kuasi eksperimen, ya, tanpa randomisasi, nah analisis lebih lanjut itu dibutuhkan. Jadi tidak cukup hanya sampai analisis bivariat saja. Oke, ini saya balik lagi untuk penjelasan confounding. Jadi ini tadi ada faktor ketiga yang terkait dengan pajanan dan secara independen mempengaruhi risiko pengembangan penyakit. Jadi dia harus terkait dengan pajanan dan juga harus menjadi faktor risiko untuk terjadinya penyakit. Atau disebut juga faktor luar atau extraneous factor yang seluruhnya atau sebagian bertanggung jawab atas efek yang diamati dari faktor risiko pada status penyakitnya. Atau bisa juga ini definisi confounding adalah distorsi hubungan antara pajanan dan hasil yang terjadi ketika kelompok studi berbeda sehubungan dengan faktor lain yang mempengaruhi hasil. Jadi confounding ini bisa mempengaruhi hasil penelitian kita, ya. Tadi misalnya minum kopi seolah-olah meningkatkan risiko kanker pankreas, tapi pada saat kita lakukan analisis stratifikasi misalnya dengan mengontrol variabel smoking, merokok, ternyata kita dapatkan hasilnya tidak ada hubungan antara minum kopi dengan kanker pankreas. Ya. Nah, biasanya kan orang yang minum kopi atau biasanya orang yang merokok itu kan juga minum kopi. Jadi sebetulnya faktor risikonya mungkin diakibatkan oleh merokoknya, bukan karena minum kopinya. Tapi kalau kita analisis hanya bivariat, ya, merokoknya kan kegabung di sini juga, ya, mempengaruhi hasil. Jadi seolah-olah ada hubungan. Tapi pada saat kita lakukan analisis stratifikasi, misalnya, ini sudah kita kontrol sehingga kita bisa lihat bagaimana hubungan atau efek murni dari minum kopi dengan kanker pankreas setelah dikontrol oleh variabel merokok. Oke. Nah, ini beberapa pendekatan untuk mengontrol confounding, ya. Pada tingkat desain, artinya sebelum penelitian, sebelum data itu kita kumpulkan atau sebelum penelitian itu dimulai, kita bisa melakukan dengan yang disebut baik individu dengan yang disebut matching, ya. Matching itu bisa individual matching atau group matching. Jadi misalnya desain kasus kontrol itu ada dua jenis, ada yang kita sebut unmatched case control, ada yang matched case control. Kalau matched case control berarti menggunakan matching. Nah, matchingnya itu bisa individual satu-satu, ya, kita lihat misalnya kasusnya perempuan, maka kontrolnya juga perempuan, ya. Tapi kalau group matching kita lihat proporsinya. Misalnya 25% kasus perempuan pada kontrol juga 25%-nya kontrolnya perempuan. Tapi kalau misalnya kita tidak lakukan matching, kita bisa masih bisa mengontrol confounding pada tingkat analisis, ya, dengan cara stratifikasi, kemudian bisa juga dengan adjustment atau analisis multivariat. Tapi untuk analisis stratifikasi, kita hanya bisa mengontrol satu variabel confounding, ya. Tapi dengan analisis multivariat, kita bisa mengontrol lebih dari satu variabel confounding. Nah, ini contoh datanya, misalnya ada studi kohort, ya. Kita lihat di sini
Ini risiko kematian pada kelompok yang menggunakan tolbutamid dibandingkan dengan yang menggunakan placebo ya untuk jadi risikonya kematian ya. Ini kita bagi berdasarkan umur, ada yang umur kurang dari 55 tahun, kemudian 55 tahun ke atas ya. Kemudian ini totalnya. Kalau analisis bivariat kan biasanya kita lihat dari totalnya saja ya. Kalau analisis stratifikasi, nah kalau kita duga variabel confoundingnya adalah umur, maka datanya kita bagi seperti ini ya. Kita bisa lihat di sini risk of death. Risk of death ini sama dengan insiden risk ya. Jadi resiko untuk terjadinya kematian atau angka insidennya di sini bisa kita dapatkan pada yang umurnya kurang dari 55 tahun. Ini angka 0,076 ini kita dapat dari 8 dibagi 106 ya. Kemudian ini kita dapat dari 5 dibagi 120. Nah, kita bisa lihat risk difference-nya, perbedaan risiko dari insiden expose dikurang insiden unexposed, tinggal kita kurangi 0,076 dikurang 0,042. Ya. Kemudian risk ratio-nya bisa kita hitung juga dari insiden expose 0,076 dibagi insiden unexposed 0,042. Kita dapatkan 1,81. Jadi kalau secara keseluruhan ya bisa kita lihat nilai RR crude-nya itu 1,44. Oke. Tapi pada saat kita bagi berdasarkan umur kurang dari 45 tahun dengan umur 55 tahun ke atas, ternyata pada kelompok usia kurang dari 55 tahun risk ratio-nya 1,81. Artinya mereka yang menggunakan tolbutamid ini berisiko untuk terjadinya kematian hampir 2 kali lipat ya dibandingkan yang tidak menggunakan tolbutamid. Nah, sebaliknya kalau usianya 55 tahun ke atas, ini resikonya kecil sekali ya, hanya 1,19 ya untuk terjadinya kematian pada mereka yang menggunakan dibandingkan yang tidak menggunakan. Nah, untuk kita melihat apakah tadi ada variabel confounding di sini, apakah umur merupakan variabel confounding, jadi bisa secara kasat mata kita lihat apakah nilainya ini berbeda dengan nilai crude-nya, tapi bisa juga nih ada jadi kita bandingkan untuk menilai confounding nilai crude dengan nilai adjusted ya. Kalau nilainya sama, ini kemungkinan bukan merupakan variabel confounding ya umur tadi. Tapi kalau nilainya berbeda, nah ini bisa dikatakan sebagai confounding. Kalau dari sini saja kita belum bisa menghitung RR adjusted-nya ya, baru kita dapat nilai RR crude-nya dan RR setiap stratum. Jadi ini nanti harus dihitung lagi, kecuali misalnya RR setiap stratumnya sama. Ya, misalnya ini nilainya 1,2, ini 1,2, kemudian ini 1,4 misalnya. Ya, kalau kita gabung kan sekitar 1,2 karena sama semua. Nah itu apakah 1,2 dengan 1,4 itu perbedaannya lebih dari 10%? Kalau lebih dari 10% berarti variabel umur ini merupakan variabel confounding. Oke. Iya, jadi secara umum untuk menilai confounding, kita bandingkan antara nilai yang crude dengan nilai yang adjusted. Ya, apakah berbeda atau tidak. Kemudian ini step by step-nya, jadi kita hitung dulu crude-nya, ya, baik menghitung RR crude ataupun OR crude. Kemudian kita stratifikasi dan kita hitung OR maupun
RR dari stratum spesifiknya. Jadi masing-masingnya seperti ini, ya. Ini yang disebut RR stratum spesifik. Ya, ada yang 1,81, ada yang 1,19. Ini yang RR crude-nya. Kemudian setelah itu baru kita bandingkan apakah berbeda antara OR crude dengan OR adjusted. Atau apakah berbeda RR crude dengan RR adjusted. Ini hampir sama sebetulnya. Kemudian juga harus kita pastikan apakah variabel ketiga tadi yang kita curigai sebagai variabel confounding itu memang berasosiasi atau berhubungan dengan exposure-nya atau faktor risikonya dan juga dengan outcome-nya ya secara independen. Nah, ini contoh untuk menghitung crude ya. Masih ingat kan untuk menghitung RR insidennya expose dibagi insidennya non expose ya. Jadi dari keseluruhan yang terekspos ini 650, yang sakit 305. Jadi bisa kita hitung insiden expose-nya 305 dibagi 650. Insiden unexposed-nya 58 dibagi 350. Kita dapatkan RR crude-nya 2,8. Kemudian misalnya jenis kelamin ini yang kita curigai sebagai variabel confounding ya, atau kita mau kontrol dengan jenis kelamin. Maka kita bagi berdasarkan stratumnya. Jadi stratum pertama ini untuk yang jenis kelamin laki-laki, stratum kedua ini perempuan. Kemudian kita hitung lagi berapa RR masing-masing stratumnya ya. Ini untuk insiden expose-nya 300 dibagi 350. Oh, salah saya. Bu. Di bawah, iya. Expose-nya di atas ternyata, bukan di bawah ya. Nah, jadi harus hati-hati lihat tabelnya ya. Kalau perhitungan RR itu bisa salah. Kan harus berdasarkan exposure-nya ya. Nah, ini taruh exposure-nya di atas. Jadi insiden expose-nya menjadi 300 dibagi 600, insiden non-expose-nya 50 dibagi 200. Ya, kita dapatkan hasilnya 2. Kemudian pada stratum perempuan, ini juga kita hitung insiden expose-nya 5 dibagi 50, insiden unexposed-nya 8 dibagi 150. Hasilnya 1,9. Jadi RR stratum 1-nya sama dengan 2, RR stratum 2-nya 1,9. Sementara RR crude-nya 2,8. Nah, saya kalau melihat seperti ini, secara kasat mata, saya bisa menduga bahwa jenis kelamin itu merupakan variabel confounding. Ya, karena kita lihat di sini, ini rata-ratanya kalau 2 ditambah secara sebetulnya nanti ada perhitungannya, tapi cara mudahnya bisa kita tambahkan bagi 2 aja. 2 ditambah 1,9 dibagi 2 itu kan sekitar 1,95 atau hampir sama dengan 2 ya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan 2,8 ini kan jauh berbeda, ini hampir 3 ya. Jadi kalau kita bandingkan crude dengan adjusted itu bisa saya simpulkan bahwa variabel jenis kelamin ini merupakan variabel confounding ya. Oke, ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi untuk menilai confounding, nilai crude dari merokok terhadap coronary heart disease ini 2,8. Masing-masing stratumnya berdasarkan jenis kelamin, pada laki-laki RR-nya 2, pada perempuan RR-nya 1,9. Jadi di sini bisa kita simpulkan jenis kelamin itu mempengaruhi hubungan antara merokok dengan coronary heart disease. Ya, kita lihat bahwa nilai crude-nya itu tidak sama dengan nilai masing-masing stratumnya, ataupun nanti kalaupun kita hitung adjusted-nya, dia tidak akan sama. Ya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa jenis kelamin ini merupakan variabel confounding.
Nah, ada dua cara untuk menilai atau menilai variable confounding, ya. Bisa dengan cara pooling, bisa dengan cara standarisasi. Oke, nanti yang saya ajarkan hanya yang pooling saja. Nah, ini yang memang umum digunakan, ya. Jadi kita hitung pool dari nilai RR atau OR-nya. Jadi biasanya yang digunakan itu sebetulnya kita bisa hitung pool risk difference-nya juga, ya. Tapi paling umum kita melihat perbedaan dari nilai RR-nya. Nah, ini rumusnya. Jadi sigma dari AI N0, ini AI, kan kalau tadi perhitungan insiden pada perhitungan RR kan kita bandingkan expose dengan unexposed, ya. Jadi di stratumnya juga seperti itu. Jadi A dikali, kalau ini jadi dikali ya, bukan dibagi. A dikali N, maaf, dikali silang jadinya ya. A dikali N0, A dikali N0, kemudian nanti ini pada satu kelompok. Kelompok yang lain juga kita tambahkan, makanya di sini ada sigma. Jadi AI N0I dibagi totalnya. Kemudian dibagi lagi sigma dari B dikali N, N1 ini, kemudian dibagi totalnya. Ya, nanti saya contohkan. Nah, ini contoh perhitungannya. Yang risk difference saya skip aja. Kita ke RR aja ya. Oke, tadi rumusnya A kali N0. Untuk menghitung RR mental Hensel atau RR adjusted, kan kita mau menggabungkan dua angka masing-masing stratumnya. Ya, jadi caranya ini A di sini untuk stratum pertama yang kurang dari 55 tahun, A-nya ini 8, ya. N0-nya itu total yang tidak terekspos, ya. Yang tidak terekspos kan yang placebo, ya. Ini total at-risk-nya, ini di tabel ini nggak ada yang maaf, nggak ada yang non-case-nya. Jadi ini hanya kematian ditulis, kemudian total at-risk. Jadi total at-risk di sini, ya. Jadi 8 dikali 120. Nah, kan rumusnya dibagi total T di sini. Berarti kita harus menjumlahkan ini 106 ditambah 120, ya. N1 ditambah N0 ini sama dengan T kan. Jadi 8 dikali 120 dibagi 226 ini untuk yang kurang dari 55 tahun, ya. Kemudian dibagi dengan B, B-nya ini 5, ya, dikali N1-nya 106, kemudian dibagi total. Tadi totalnya 106 tambah 120, 226. Nah, tadi kan rumusnya ini sigma, berarti ini kelompok yang pertama, stratum yang pertama, kemudian kita tambahkan untuk yang stratum yang kedua. Ya, sama. Ini A-nya 22, kemudian dikali N0-nya 85, dibagi total. Ya, totalnya dari 98 ditambah 85, dapatnya 183. Kemudian dibagi lagi, ini yang B, B-nya 16, dikali N1-nya 98, dibagi total. Ya, totalnya 183 dari 98 tambah 85. Oke. Nah, hasilnya itu 1,33. 1,33 ini adalah RR mental Hensel-nya. Nah, ini bisa kita bandingkan dengan RR yang crude-nya. Apakah 1,44 itu berbeda tidak dengan 1,33? Nah, kalau perbedaannya lebih dari 10%, maaf saya ngecas sebentar ya.
Oke, kalau perbedaannya lebih dari 10%, maka bisa kita nyatakan variabel umur ini merupakan variabel confounding. Ini saya contohkan data di Stata, ya, saya hitung secara manual. Ini data Evans, nanti bisa kita lihat masing-masing stratumnya. Bentar. Oke, ini menghitung manual, misalnya untuk RR yang crude-nya, kan kita dapat dari insiden yang expose, ya. Kita lihat exposure-nya ini letaknya yang kodenya 1, ya. Yang sakit yang kode 1. Berarti di sini 27 dibagi 122, dibagi lagi yang unexposed-nya 44 dibagi 487. Oke, ini saya dapatkan hasilnya 2,45. Kalau di Stata ada perhitungan kalkulator dengan perintah display, ya. Jadi nanti dia bisa hitung hasilnya 2,45. Oh, ini saya membedakan ini aja ya komennya, kalau dibalik posisinya juga jadi terbalik ya. Oke. Nah, kemudian saya mau stratifikasi berdasarkan kadar kolesterol grup. Jadi dikelompokkan ada yang kadar kolesterolnya tinggi dengan kolesterolnya yang rendah. Ya, ini saya hitung masing-masingnya. Kemudian berapa nilai RR setiap stratumnya. Jadi kita perhatikan yang terekspos. Ini exposure-nya berarti yang ini ya. Ini yang terekspos, ini yang unexposed. Kalau hitung manual, ini yang sakit berarti 20 dibagi 114. Dibagi lagi dengan 37 dibagi 390. Ya, saya dapat RR stratum 1-nya 1,85. Kemudian RR stratum 2-nya ini 7 dibagi 8, kemudian dibagi lagi 7 dibagi 97. Dapatnya 12,13. Ini jauh banget bedanya ya. Nah, kita bisa hitung manual yang seperti tadi dengan menghitung menggunakan rumus ini ya. Kita lihat A1-nya itu, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, ini saya udah tulis ulang sehingga exposure-nya ada di sini. Kalau tadi kan dari hasil statanya ini kan agak kebalik ya. Ini saya putar angkanya, jadi biar mudah untuk menghitungnya. Jadi A1 yang ini, kemudian N0-nya ini. Jadi 20 dikali 390 dibagi total 504. Kemudian B-nya 37 dikali N1-nya 114 dibagi total 504 ini ya. Kemudian yang kelompok satunya lagi yang A-nya ini 7 kali 97 dibagi 105, kemudian dibagi dengan 7 dikali 8 dibagi 105 ya. Rumusnya tadi yang ini. Saya dapatkan hasil RR mental Hensel-nya 2,46. Nah, kalau di Stata kita bisa kasih komen seperti ini, akan keluar otomatis berapa nilai crude-nya, berapa nilai mental Hensel-nya, kemudian berapa nilai RR masing-masing stratum. Ya, kalau diperhatikan misalnya ini stratum 0, 1,84 sama nggak dengan perhitungan manual? Ya, sama ya. 1,849, 1,849 ya. Stratum 2-nya 12,125. 12,125 sama ya. Kemudian untuk mental Hensel-nya ini saya dapatkan 2,46, ini juga sama 2,46. Nah, kemudian ini belum menggunakan rumus ya. Tapi kalau kita bandingkan antara yang crude dengan yang adjusted, ini kan hampir mirip ya, 2,45 sama 2,46. Ya.
Caranya untuk menghitung apakah lebih dari 10% atau tidak. Jadi RR yang mental Hensel 2,46 ini kita kurangi dengan 2,45, kemudian kita bagi dengan RR yang mental Hensel 2,46 dikali 100%. Ya, apakah hasilnya lebih dari 10% atau tidak? Kemudian ini contoh yang lain, ya. Ini saya skip aja. Nanti bisa latihan sendiri ya, karena nanti nggak sampai ke SPSS-nya khawatirnya. Jadi untuk menilai apakah variabel tersebut merupakan variabel confounding atau tidak, sebetulnya ada yang menyebutkan no rule of thumb. Jadi sebetulnya nggak ada ketentuan nih, ada yang menyebutkan 10%, ada yang 5%, ada yang 15% gitu. Tapi umumnya paling sering memberi batasan 10%. Ya. Tadi kalau kita lihat crude-nya ini 2,8, kemudian adjusted-nya ini kita dapatkan 2. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ya, untuk menghitung apakah lebih dari 10%, caranya RR crude yang 2,8 kita kurangi dengan RR yang adjusted 2 dibagi dengan RR adjusted 2 dikali 100%. Ya. Ternyata dapatnya 40%. Jadi 40% itu nilai crude-nya mempengaruhi hasil, sehingga variabel tersebut kalau tidak kita kontrol, nah jadi seolah-olah hasilnya 2,8 pada sebetulnya harusnya hanya 2. Ya, jadi dia mempengaruhi hasilnya sebesar 40%. Oke. Jadi kalau misalnya setelah kita lakukan analisis stratifikasi, ternyata kita identifikasi ada variabel tersebut berupa variabel confounding, jadi nilai yang kita gunakan bukan nilai yang crude, tetapi nilai yang adjusted. Ya, nanti disebutkan setelah dikontrol oleh variabel, misalnya di sini variabel jenis kelamin. Nah, pada desain kasus kontrol, nah ini rumusnya beda lagi ya untuk menghitung OR mental Hensel-nya. Kalau tadi kan yang ini untuk menghitung RR, ini A dikali N0 dibagi T, dibagi B kali N1 dibagi T. Ya. Sedangkan kalau untuk odds ratio-nya, ini kalau perhitungan odds ratio yang crude kan tinggal AD per BC. Ya. Jadi kalau mau mengingat rumusnya ini tinggal tetap pakai AD sama BC, tinggal dibagi dengan totalnya. Ya, jadi yang pertama sigma dari A kali D dibagi T, dibagi lagi sigma dari B kali C dibagi T. Ya, jadi misalnya ini dibagi berdasarkan kelompok umur juga. Cara menghitungnya kita harus lihat A, B, C, D-nya yang mana gitu ya. Ya, ini posisi expose, unexpose, kasus kontrol. Nah, ini kebetulan sudah sama. Kasus kontrol, sini expose, unexpose. Jadi tinggal kita kalikan, ini A, ini D, ya. 3 kali 1059 dibagi total. Ya, totalnya 1175. Kemudian dibagi lagi dengan B ini 104 kali C-nya 9 ya, dibagi dengan totalnya 1175. Ini yang kelompok yang pertama, kemudian kita tambahkan dengan A pada kelompok yang kedua, ini A-nya, kemudian kita kalikan dengan AD, D-nya berapa? 86 ya, dibagi totalnya 95, kemudian dibagi dengan B-nya di sini 5, C-nya 3 dibagi dengan 95. Ya. Sehingga kita bisa dapatkan nilai OR mental Hensel-nya atau OR adjusted-nya. Kita dapatkan 3,75. Nah, bagaimana menghitung crude odds ratio? Kalau crude berarti kan kita harus menjumlahkan dulu ya.
yang sama-sama terekspos, ini berapa jumlahnya, sama-sama tidak terekspos, berapa jumlahnya, kemudian baru kita hitung AD per BC-nya untuk mendapatkan crude oil ratio. Nanti bisa dicoba ya, berapa nilai oil ratio-nya. Nah, ini misalnya untuk desain kasus kontrol, saya pakai data Evans. Kalau di Stata dengan komen CC, ini nanti akan langsung keluar nilai odd ratio-nya, 2,86. Ya. Tapi kita bisa juga menghitung secara manual. Nah, kalau di perhitungan kasus kontrol, kan tinggal kali silang aja. Ya. Jadi expose unexposed-nya ini di sebelah sini atau di sebelah sini nggak berpengaruh. Ya. Beda dengan tadi perhitungan RR. Jadi ini tinggal kita kali silang aja, 27 kali 443 dibagi 95 dikali 44. Ya, dapatnya 2,86. Nah, kemudian bisa kita stratifikasi berdasarkan kadar kolesterolnya. Ya, ini tinggal dikali silang untuk mendapatkan OR masing-masing stratumnya. Jadi stratum 1 saya dapatkan 2,03. Sedangkan stratum 2, ini 7 kali 90 dibagi 1 kali 7, dapatnya 90. Ya, ini nilainya berbeda. Tapi pada saat saya hitung setelah dihitung mental Hensel-nya, tadi kan rumusnya AD, ya, 20 kali 353 dibagi total 504, kemudian BC 94 kali 37 dibagi 504, ya, untuk yang stratum 1-nya, stratum 2-nya tadi AD ini 7 kali 90 dibagi 105, kemudian BC 1 kali 7 dibagi 105. Ya, saya dapatkan hasilnya 2,87. Nah, ini komen di Stata. Crude-nya tadi kita dapatkan 2,86. Masing-masing stratumnya, stratum 0-nya 2, stratum 1-nya 90, tapi nilai adjusted-nya itu 2,87. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat apakah variabel kolesterol merupakan variabel confounding, bisa kita hitung dengan cara tadi 2,87 dikurang 2,86, kemudian dibagi 2,87 kali 100%. Ya, apakah lebih dari 10% atau tidak? Nah, kalau saya lihat di sini sih kayaknya kemungkinan tidak lebih dari 10%. Ada yang bisa coba hitung? Tadi 2,87 dikurang 2,86. Kemudian dibagi 2,87 dikali 100. Dapatnya berapa? Jadi saya ulangi, 2,87 dikurang 2,86, kemudian dibagi 2,87 dikali 100%. Ada yang sudah dapat hasilnya? Kecil banget ya sih, Bu. Hah? Berapa? 0,00003. Iya, Bu. Sudah dikalikan 100 belum? Sudah, Enggak. Bu. Berarti 0,0 0,003, Bu. 0,0034, Ibu. Iya, 0,034. Iya, setelah dikali 100 jadi 0,348 kan? Ini Ya. betul nih, M. Abdullah. 0,348, Bu. Oke. Nah, ini kan kecil banget ya, nggak sampai 10% ya, sehingga bisa kita simpulkan kolesterol itu bukan variabel confounding ya. Nah, kalau bukan variabel confounding, nanti kita lihat lagi apakah ada efek modifikasi atau tidak. Nah, ini sebelum kita bahas efek modifikasi, ini ada cara untuk analisis stratifikasi dengan SPSS.
Nah, hanya saja kelemahan SPSS hanya bisa mengeluarkan nilai OR. Jadi nanti kalau penelitiannya menggunakan kohort retrospektif misalnya, nggak bisa mengeluarkan RR untuk analisis stratifikasi, gitu ya. Jadi hanya bisa mengeluarkan odds ratio di sini. Nah, ini caranya nanti analyze, deskriptif statistik, kita gunakan cross-tab, ya. Ini nanti kita pakai data, tetap data Evan, masukkan row-nya yang katekolamin, kolomnya CHD, kemudian variabel confounding-nya mau kita nilai yang kadar kolesterol group. Ya, ini nilai chi-square-nya, nilai risk, dan nilai McNemar. McNemar ini untuk yang odds ratio tadi ya, untuk yang mental cell-nya. Oke, kemudian ini untuk selnya kita lihat yang kolom karena analisisnya dengan menggunakan desain case control. Kita cobakan yang di SPSS-nya ya, sama-sama kita buka SPSS-nya. Sebentar. Oke. Ini saya share screen aja ya, biar nanti kalau pindah-pindahin klik-klik di SPSS-nya, dia tetap muncul. Oke, kita buka datanya itu data yang advance ya. Kemudian open. Udah. Nah, kalau sudah buka, tinggal analyze, kemudian deskriptif statistik yang cross-tab. Kita masukkan row-nya tadi, kata kelamin, kemudian kolomnya CHD, ya. Yang kotak di bawahnya itu yang kolesterol group, kadar kolesterol group. Oke. Kemudian statistiknya, ini ada chi-square, kita klik, ada risk, McNemar, sama Cochrane, ya. Cochrane and Mental Health Statistic. Kemudian continue, selnya itu kita klik yang kolom. Kemudian continue, udah. Kemudian oke. Oke, jadi ini hasilnya. Kita bisa lihat dari masing-masing stratumnya, nilai analisis stratifikasinya, ya, baik dalam bentuk jumlah maupun dalam bentuk presentasenya ini disajikan. Kemudian nilai chi-square-nya, ya, untuk masing-masing kelompoknya. Pada stratumnya masing-masingnya juga dikeluarkan, untuk totalnya juga dikeluarkan nilai chi-square-nya. Kemudian nilai risk estimate ini nanti untuk masing-masing stratumnya. Jadi OR untuk stratum 0 ini 2, tadi juga di slide saya sebelumnya 2 ya hasilnya ya. Kemudian untuk yang stratum 1-nya 90. Kemudian ini untuk total, ini yang crude-nya 2,86. Ini tes homogeneity nanti untuk yang efek modifikasi ya. Kemudian kita bisa dapatkan nilai yang mental Hansel-nya ya 2,87. Ini nilai odds ratio yang mental Hansel.
Oke. Ini saya balik lagi ke slide. Ya, tadi kita sudah mencobakan dengan SPSS. Ini hasil analisisnya tadi ya. Jadi bisa kita lihat masing-masing datanya. Jadi yang pada kolesterol yang rendah ya. Nanti kalau kita mau menginterpretasikan masing-masing kolomnya, kita lihat kalau kasus kontrol itu kan kita bandingkan antara yang kasus dengan yang kontrol pada mereka yang terekspos. Jadi pada katekolaminnya yang tinggi atau ini ya di antara mereka yang memiliki kadar kolesterol yang rendah ya pada katekolamin yang tinggi satu kan yang exposure-nya yang tinggi ya. Proporsi pada kasus itu lebih tinggi daripada kontrol ya 35,1% ini pada kasus 21% pada kontrol. Kemudian kita lihat pada mereka yang kadar kolesterolnya tinggi ya. Kita lihat juga pada katekolamin yang tinggi ternyata juga presentasi pada kasus ini 50% lebih tinggi dibandingkan kontrol yang hanya 1,1%. Oke. Kalau ini total kan secara keseluruhan ya, yang dianalisis bivariatnya ini yang muncul, yang total. Kemudian ini nilai chi-square masing-masingnya, nanti juga kita tampilkan berapa nilai, biasanya yang ditampilkan nilai ini p-value-nya saja, ya, signifikannya saja. Ya, bisa menggunakan Pearson chi-square atau continuity correction. Kemudian yang perlu lagi adalah nilai odds ratio-nya ya, odds ratio masing-masing stratum, odds ratio yang crude ini, kemudian odds ratio yang adjusted atau mental Hensel yang 2,87. Oke, ini latihan nanti saja kalau ada waktu ya. Jadi atau jadi PR aja ya buat latihan. Ini ada yang terekspos, yang tidak terekspos, kemudian ini yang sakit, ini yang tidak sakit, ini totalnya ya. Pertama kali yang harus dihitung berapa nilai crude RR dan crude odds ratio. Jadi kita mau bandingkan kalau RR-nya berapa, OR-nya berapa. Nah, kemudian distratifikasi berdasarkan variabel confounding, misalnya variabel confoundingnya adalah F, ya, pada stratum 1 yang F kodenya 0, stratum 2 yang F-nya kodenya 1. Nah, kemudian coba hitung berapa nilai RR dan OR untuk masing-masing stratumnya. Oke, kemudian juga hitunglah RR mental Hensel dan OR mental Henselnya. Apakah variabel F merupakan variabel confounding? Nah, jadi soal UAS nggak ya? Pusing ya kalau jadi soal UAS ya. Iya, Bu. Saya lupa gimana enaknya ya. Soal UASnya apa ya. Tapi sebetulnya kan nanti UASnya kalau dikasih rumus nggak apa-apa kan? Kalau dikasih tahu rumusnya coba dihitung. Kalau ngafalnya ribet ya. Ribet, Bu. Ya makanya coba dilatih dulu ya. Ini ngitung untuk kurutnya tadi. Kemudian menghitung RR atau R masing-masing stratum, kemudian juga berapa mental Henselnya, kemudian kita bandingkan antara crude dengan mental Hensel, apakah F ini adalah variabel confounding atau tidak. Ya. Oke, itu yang berkaitan dengan confounding.
Kemudian yang kedua yang mau saya bahas, di analisis stratifikasi itu kita juga bisa mengidentifikasi apakah ada efek modifikasi atau tidak. Ya, efek modifikasi ini adalah asosiasi antara pajanan dengan penyakit berbeda berdasarkan faktor lain. Ya, faktor tersebut antara lain faktor konstitusional, misalnya jenis kelamin, etnik, genetik, atau lifestyle seperti merokok, diet, atau karakteristik individual lain seperti riwayat medis. Jadi tadi kita lihat kalau analisis confounding, kalau menilai confounding itu kan dari masing-masing stratumnya, umumnya kalau kita sebut dia variabel confounding, kalau masing-masing stratumnya relatif sama, ya, tapi berbeda jauh dengan nilai crude-nya, nah kita bisa mengidentifikasi sebagai confounding. Tapi efek modifikasi biasanya antara stratum 1 dengan stratum 2 itu berbeda jauh, ya. Seperti tadi misalnya ada nilainya yang stratum 1-nya 2, stratum 2-nya 90, nah itu saya udah curiga ada efek modifikasi di situ, ya. Jadi misalnya kalau ini data yang tidak ada efek modifikasinya, jadi semuanya sama di setiap stratum maupun di totalnya, baik nilai relative risk maupun risk difference-nya, ya. Kemudian, nah ini berbedanya hanya pada nilai RR-nya, ya. Jadi memodifikasi nilai RR, tetapi tidak untuk nilai risk difference-nya. Kalau ini RR-nya sama, berarti yang dimodifikasi adalah nilai risk difference-nya. Oke. Jadi efek modifikasi itu bisa kita lihat apakah dia mempengaruhi nilai RR atau mempengaruhi nilai RD-nya, risk difference-nya, ya. Jadi di sini bisa kita dapatkan RR-nya yang berbeda atau terjadi penurunan tetapi RD-nya konstan. Kalau yang grafik seperti ini bisa kita dapatkan RR yang konstan tapi risk difference-nya yang mengalami penurunan, ya. Oke, nah ini ada istilah selain efek modifikasi, ada istilah interaksi, ya. Jadi biasanya istilah efek modifikasi ini banyak digunakan oleh ahli epidemiologi. Jadi point of view dari ahli epidemiologi. Ya, di sini efek dari exposure terhadap outcome-nya atau terhadap penyakitnya itu memodifikasi satu atau beberapa variabel kontrolnya. Ya. Jadi variabel kontrolnya itu biasanya kita sebut ada efek modifikasi, memodifikasi hubungan antara exposure dan outcome. Nah, kemudian sebetulnya ini hal yang sama, tetapi ahli statistik biasanya menyebutnya sebagai interaksi. Jadi di sini variabel exposure dan variabel control itu berinteraksi dengan cara tertentu, ya, untuk menentukan outcome atau penyakitnya. Oke, ada lagi yang disebut interaksi biologik, ya. Jadi kalau interaksi biologik biasanya peneliti memiliki lebih dari satu pajanan. Misalnya variabel independen utamanya itu ada dua. Jadi ada faktor risiko A dengan faktor risiko B, ya. Kemudian dipelajari apakah ada interaksi biologik atau joint effect dalam hubungannya. Jadi di sini efek modifikasi fokus pada apakah efek pajanan terhadap penyakit sama atau berbeda berdasarkan faktor lain. Ya, efek daripada modifier itu sendiri terhadap kejadian penyakit bukan merupakan main interest. Jadi kalau efek modifikasi
biasanya kita hanya punya satu variabel independen utama saja. Misalnya tadi kan kita mau lihat hubungan minum kopi dengan kanker pankreas, ya. Apakah merokok itu merupakan variabel confounding atau bukan? Nah, kalau efek modifikasi, apakah minum kopi dengan merokok itu memodifikasi hasilnya terhadap kejadian penyakitnya? Oke, jadi kita hanya punya satu variabel independen utama yang tadi minum kopi saja. Tetapi kalau interaksi biologik, kita mau lihat kedua-duanya ini. Misalnya tadi minum kopi dengan merokok. Jadi kita punya dua interest, ya. Interaksi biologik mempelajari efek dari masing-masing pajanan, baik individual efek maupun efek gabungannya dari pajanan tersebut. Jadi bisa kita lihat efek dari minum kopi terhadap kanker pankreas, efek dari merokok terhadap kanker pankreas. Kemudian kita gabungkan, kalau misalnya seseorang itu minum kopi dan juga merokok, ya, gabungan dua faktor tersebut, bagaimana efeknya terhadap kanker pankreas. Nah, itu yang disebut interaksi biologi, ya. Tapi kalau efek modifikasi, kita hanya melihat satu efek dari minum kopinya saja. Sementara yang merokok, apakah merokok mempunyai efek modifikasi terhadap hubungan antara minum kopi dengan kanker pankreas? Bingung nggak ya? Oke. Jadi ini ada beberapa bentuk interaksi ya antara faktor A dengan faktor B. Ada kalau misalnya dia sama seperti ini grafiknya ya sejajar antara yang expose dengan unexpose, ini biasanya kita sebut tidak ada interaksi ya. Kalau seperti ini gambarannya interaksinya yang disebut unilateralism. Kalau misalnya seperti ini ya sama-sama meningkat ya, ini yang disebut sinergism. Nah, kalau misalnya satu meningkat satu menurun, ini yang disebut antagonism. Tapi umumnya yang paling terkenal sih contohnya dua ini ya, apakah interaksinya sinergism atau antagonism. Ya, jadi kalau antagonism itu tadi kan dia berlawanan, yang satu meningkatkan risiko, misalnya yang lain menurunkan risiko. Jadi arahnya berlawanan. Sementara kalau sinergism arahnya ini sama, unilateralism ini ketika yang satu tidak ada efeknya, sementara yang satu ada, gitu ya. Oke, ini mungkin diulang lagi untuk definisi interaksi. Jadi kita lihat bagaimana kekuatan hubungan antara exposure dan disease itu apakah bervariasi berdasarkan variabel ketiga. Jadi apakah ada efek modifikasi yang ditimbulkan ya antara hubungan antara exposure dengan disease-nya. Ini bentuknya tadi secara umum bisa sinergism ya bersamaan arahnya atau antagonism, yang satunya meningkat, satunya lagi menurunkan risiko. Ini contohnya misalnya pada kelompok laki-laki, ini kita lihat bagaimana aktivitas fisik dengan kejadian miokardiak infark. Ya. Pada laki-laki odds ratio-nya 0,53, sedangkan pada perempuan 1,19. Sementara nilai crude-nya ini kita dapatkan 0,64. Kalau kita lihat ini kan arahnya ada yang berbeda ya. Kalau yang perempuan kok justru menjadi risiko, sementara yang lainnya faktor protektif. Nah, ini contohnya untuk mengidentifikasi secara kasat mata ya. Jadi ada nilai crude, ada nilai stratum 1, stratum 2-nya. Misalnya yang paling gampang itu yang ini ya. Ini kita lihat
Jadi yang nomor 10, 11, 12 ini masing-masing stratumnya sama ya, tapi berbeda dengan nilai crude-nya ya. Kalau saya identifikasi ini kemungkinan 10 sampai 12 ini ada faktor confounding ya. Jadi faktor F-nya adalah faktor confounding karena nilai masing-masing stratumnya ini sama kalau kita gabungkan, kemudian berbeda jauh dengan nilai crude-nya ya. Kemudian yang nomor 4 sampai nomor 9 kita lihat stratum 1, stratum 2 dan nilai crude-nya sama semua. Nah, kalau sama semua ini bisa kita sebutkan tidak ada confounding dan tidak ada efek modifikasi. Ya. Tadi yang 10, 11, 12 ini ada ini ada confounding tetapi tidak ada efek modifikasi karena masing-masing stratumnya sama. Oke. Yang 4 sampai 9 ini tidak ada confounding, tidak ada efek modifikasi. Nah, kemudian yang 1 sampai 3 ada yang bisa menebak nggak? Apakah ini ada confounding? Yang confounding. Ya, ada confounding ya, Ada karena kan modifikasi. ada efek modifikasi juga kemungkinannya, ya. Karena ini yang stratumnya 1, 2 ini berbeda, kemudian berbeda juga dengan crude-nya, ya. Kemudian yang 13 sampai 15 ini jauh berbeda. Ini efek modifikasinya besar sekali, ya, bisa kita lihat. Kemungkinan, nah untuk confoundingnya harus dihitung lagi mental Hensel-nya, ya. Bisa saja ada confounding, bisa juga tidak. Tadi yang seperti contoh tadi yang 2 sama 90, tapi setelah dihitung mental Hensel-nya tidak jauh berbeda dengan nilai crude-nya. Ya, kalau tidak jauh berbeda berarti tidak ada confounding. Oke, ini contoh contoh penggunaan tolbutamid tadi ya, dengan kejadian kematian. Kita lihat masing-masing stratumnya ini memang agak berbeda ya, 1,81 dengan 1,19 ya. Kemungkinan ada efek modifikasi di sini untuk nilai RR-nya. Nah, untuk mengetahui apakah benar ada efek modifikasi atau tidak, ada beberapa tes yang bisa kita gunakan. Ada yang disebut Wald test. Wald test-nya hampir mirip dengan chi-square ya. Kemudian ada likelihood ratio test, ada Breslow-D test. Ini testing homogeneity-nya yang Wald test ya. Ini kan hampir sama ya, kalau yang chi-square kan OE gitu ya. Ya, hampir-hampir mirip ya. Oke, jadi misalnya ini stratum 1 itu nilai RR-nya 1,81, stratum 2-nya 1,19, nilai mental Hensel-nya 1,31, kemudian kita hitung chi-square-nya ya dari rumus yang ada. Ini saya nggak akan keluarkan ya, cuman agar tahu saja rumusnya seperti apa, kemudian kita dapatkan nilai chi-square-nya 0,45. Nah, kalau kita dapatkan chi-square-nya 0,45, ini degree of freedom-nya sebentar. Degree of freedom-nya 1 ya, umumnya kalau tabel 2x2 itu degree of freedom-nya 1. Jadi batas signifikannya itu kan kalau lebih dari 3,84. Ya, ini kecil sekali nilainya. Jadi kemungkinan nilai p-value-nya akan lebih besar dari 0,05. Artinya tidak signifikan. Nah, kalau tidak signifikan berarti tidak ada efek modifikasinya. Nah, ini saya contohkan misalnya ini masing-masing stratumnya. Ya, yang kadar kolesterolnya yang rendah, ini kadar kolesterolnya yang tinggi.
Kemudian ini kita hitung nilai RR mental handle-nya ya secara manual. Ini saya dapatkan nilainya 2,46 ya. Nah, sebetulnya kalau di Stata kalau perintah CS ini untuk mengeluarkan nilai RR, tadi saya pakai CC untuk mengeluarkan nilai odds ratio ya. Di Stata satu komen saja bisa kita gunakan baik untuk melihat confounding maupun efek modifikasi ya. Jadi ini keluar nilai masing-masing stratumnya. Jadi stratum 0 1,849, stratum 1-nya 12,125 ya. Sementara crude-nya 2,449, mental handle-nya 2,464. Nah, untuk melihat apakah ada efek modifikasi ya. Kalau secara kasat mata kan kita lihat stratum 1 ini berbeda jauh dengan stratum 2 ya. Kalau tadi dari tabel ini saja kan kita bisa mengira-ngira kan mana yang merupakan efek modifikasi ya. Kalau ini jelas nih ada efek modifikasinya. Nah, kalau di sini kita lihat secara statistik atau tes yang digunakan adalah test of homogeneity. Oke. Hasil nilai chi-square-nya, ini yang walk test-nya, ini didapat 18,132. Ini lebih dari 3,84 ya, sehingga kalau dilihat nilai p-value-nya akan lebih kecil dari 0,001. Oke. Jadi simpulannya ada efek modifikasi untuk variabel kolesterol yang grup ya, kelompok kolesterol rendah maupun yang tinggi. Oh, ini untuk tadi contoh untuk menghitung yang RR. Kalau ini contoh yang perhitungan odds ratio. Jadi odds ratio biasanya kita keluarkan kolomnya, presentasi berdasarkan kolom. Kalau RR presentasinya berdasarkan baris, 100%-nya di baris. Ya. Jadi kalau presentasi baris pada desain cohort biasanya kita bandingkan antara yang terekspos maupun yang tidak terekspos. Misalnya ini pada mereka yang menderita coronary heart disease, ya, yang kadar katekolaminnya tinggi, lebih tinggi, ya, 17,54 dibandingkan yang kadar katekolaminnya itu rendah, 9,49. Pada kelompok yang kadar kolesterolnya rendah. Nah, kalau yang ini pada kadar kolesterol yang tinggi, mereka yang memiliki kadar katekolaminnya tinggi itu berbeda jauh ya, 87,5% lebih tinggi dibandingkan yang memiliki kadar katekolamin rendah ya, 7,22 untuk terkena coronary heart disease. Oke. Nah, tadi ini kita gunakan presentasi kolom. Kemudian ini saya hitung OR mental handle-nya dengan rumus yang tadi ya. Kita dapatkan hasilnya 2,87. Nah, dengan Stata ini tadi komennya CC untuk OR, untuk RR komennya CS ya. Kita dapatkan masing-masing stratumnya. Ini kalau dari kasat mata aja udah bisa kita identifikasi ya, ada efek modifikasi di sini. Ya, ini terbukti dari test of homogeneity-nya yang signifikan, ya, lebih kecil dari 0,05. Nah, ini kita pakai data Evans. Jadi data Evans itu adalah studi follow up. Studi follow up berarti studi kohort di sini pada laki-laki kulit putih usia 40 sampai 70 tahun ya. Yang awalnya tidak menderita coronary heart disease pada tahun 1960 yang tinggal di Evan County, Georgia. Kemudian setelah 7 tahun kemudian dinilai ya apakah terkena coronary heart disease atau tidak.
Nah, ini variabel yang diukur, ada serum katekolamin level, kemudian status sosial ekonomi, kemudian status merokoknya, nilai EKG, jenis pekerjaan, marital status, dan seterusnya. Ya, nanti bisa dilihat di data advance, ini variabel yang digunakan. Nah, tujuannya di sini untuk mengevaluasi hubungan, apakah ada hubungan antara nilai katekolamin yang tinggi yang diukur pada tahun 1960 dengan kejadian coronary heart disease. Ini masing-masing variabelnya, ini codingnya, ya. Oke, kita ke SPSS untuk lihat analisis stratifikasinya, ya. Ini tadi udah ya, udah kita cobakan ya. Hasil analisisnya kita dapatkan nilai odds ratio untuk stratum 0-nya 2, stratum 1-nya 90. Test of homogeneity-nya ini Breslow Day-nya atau Taron test ini untuk efek modifikasi ya. Jadi hasilnya ini signifikan. Tadi bedanya dengan analisis confounding sebetulnya di SPSS sama aja ya, caranya sama, analyze descriptive statistik, nilai cross step, kemudian kita isi variabel row-nya dengan katekolamin, kolomnya dengan coronary heart disease, kemudian setelah itu layer-nya kita isi dengan kolesterol grupnya ya. Ini sama, kita centang chi-square-nya. Ini sebetulnya yang penting adalah risk-nya aja sih, McNamara nggak perlu juga nggak apa-apa ya. Kemudian yang perlu lagi adalah yang nilai mental ansel-nya, ini untuk lihat OR adjusted-nya ya. Ini kolomnya untuk memunculkan persentasenya. Oke, nah sama dengan Stata di SPSS juga semua hasilnya itu dikeluarkan ya, baik OR masing-masing stratum, OR yang crude ya. Kemudian juga ada test of homogeneity-nya ya yang bisa kita gunakan. Ini hasilnya juga signifikan, kurang dari 0,01 ya. Kemudian ini nilai mental hassle dari nilai odds ratio-nya yang 2,87 itu yang kita pakai ya. Dan 95% confident intervalnya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini kita masih ada waktu. Sebetulnya mau saya tambah dengan analisis multivariat nggak? Atau kita cobakan di SPSS tadi yang data advance? Atau nggak usah? Boleh, Bu. Boleh, Bu, boleh, Bu. Boleh ya? Boleh ya, Bu. Oke, jadi kita buka SPSS yang tadi ya, lanjut aja yang tadi itu. Bentar. Ini nggak kelihatan analisisnya. Oke, ketutupan tadi ya. Ini kalau yang analisis stratifikasi, tadi kan kita bisa lihat variabel confounding maupun efek modifikasi ya. Ini saya ulangi lagi. Ini udah kelihatan semua ya. Saya stop dulu deh sebentar deh, takut salah share. Harusnya share-nya ini ya. Oke. Ya, kita coba yang analisis confounding dan efek modifikasi atau analisis stratifikasi. Aduh, ini belum gerak ke atas ininya. Bentar. Nah, udah.
kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, tadi cross tab, ya, ini tadi sama yang kita kerjakan, masukkan kata kelamin. Nah, bagusnya di SPSS kalau udah pernah dimasukkan seperti ini, jadi masih ada, ya, masih tersimpan. Kemudian tadi statistiknya, ini sebetulnya kita nggak lihat McNemar chi-square ya, jadi hanya RIS saja. Continue, kemudian selnya ini sudah yang kolom, ini continue, ini tinggal oke, ya. Jadi hasilnya tadi sama sebetulnya yang kita mau lihat, nanti kita presentasikan nilai apa masing-masingnya sama nilai persentasenya, kemudian nilai chi-square-nya juga bisa ditampilkan, kemudian nilai odds ratio masing-masing stratumnya, ya. Nah, kemudian untuk efek modifikasi yang penting ini ya, test of homogeneity-nya, apakah signifikan atau tidak, ya. Kemudian baru kita lihat nilai OR untuk adjusted OR-nya ini untuk menilai apakah ada confounding atau tidak. Jadi kita bandingkan antara OR yang mental Hansel 2,87 dengan OR yang crude, ya, 2,86. Nah, ini data Evans ini kan kodenya 01 ya, 1 untuk yang expose maupun yang disease, kemudian 0 untuk yang unexposed ataupun yang tidak sakit. Nah, sehingga di SPSS ini agak keliru perhitungannya. Nanti kalau lihat di slide saya yang untuk nilai RR-nya, seingat saya bukan 0,5, ini salah ini, bukan 0,0. Jadi memang harus hati-hati sekali. Jadi kalau penggunaan SPSS untuk analisis bivariat ataupun stratifikasi kodenya harus diganti, ya. Tapi nanti kalau di multivariat sih nggak perlu, ya. Tinggal kita ganti untuk reference-nya. Ya, nanti saya contohkan. Oke, ini tadi sudah. Kemudian kalau kita mau lanjut analisis multivariat, ya. Analisis multivariat kalau outcome-nya itu kategori, ya, kategori kan tadi coronary heart disease sakit tidak sakit itu kan kategori. Jadi analisis yang kita gunakan adalah logistic regression. Nah, ini ada regression di sini. Kemudian yang kita pilih adalah binary logistik, ya, karena kategorinya tadi hanya ada 2, ya. Coronary heart disease-nya kan yang sakit di kode 1, yang tidak sakit di kode 0. Jadi kita klik binary logistik. Kemudian dependent-nya ini yang CHD. Kita klik, pindahkan di sini. Nah, covariatnya itu tadi adalah katekolamid. Oke. Ini saya kalau hanya satu-satu yang ditambahkan, ini hasilnya akan sama dengan analisis bivariat, ya, atau istilahnya univariat logistic regression. Jadi untuk pemodelan itu ada yang disebut model kausal, ada yang model prediktif. Untuk model kausal, kalau kita punya variabel independen utama, tadi misalnya tujuannya untuk mengetahui apakah katekolamin itu berhubungan dengan coronary heart disease, ya. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan model prediktif, biasanya judulnya yang faktor-faktor atau risk factor atau faktor risiko atau determinan factor. Misalnya kita mau mengetahui faktor risiko dari coronary heart disease. Jadi model yang kita gunakan adalah model prediktif. Nah, untuk model prediktif sebetulnya tidak perlu melakukan analisis stratifikasi. Jadi biasanya analisis stratifikasi itu hanya untuk model kausal aja. Karena kita mau mengidentifikasi variabel confounding maupun
variabel ataupun efek modifikasi. Sedangkan kalau model prediksi atau prediktif itu kedudukan faktornya itu sama, ya, karena faktor-faktor. Jadi kita nggak melihat ada variabel independen utama sama variabel confounding, tapi semuanya sama, ya. Kita mau lihat dari sekian banyak faktor yang ada, mana yang menjadi faktor risiko. Itu model prediktif, ya. Ini saya cobakan satu variabel dulu. Kemudian ini kalau variabelnya kategori, kita harus klik kategorikal di sini, ya. Jadi kata kelamin ini adalah kategori, ya. Nah, harus diingat tadi untuk variabel kata kelamin itu kan kodenya 1 dengan 0. 1 untuk kata kelamin yang tinggi, 0 untuk yang rendah. Nah, sementara di SPSS, ini reference kategorinya default-nya adalah LAS. LAS itu adalah yang kodenya lebih tinggi. Sementara kalau kita bikin kode yang kadar kata kelaminnya rendah, itu kan kodenya 0 lebih rendah ya. Jadi harus kita klik first di sini, ya. Reference kategorinya first. Karena kan first sama last ini misalnya kita kasih kode 01. First-nya itu 0, last-nya itu 1. Kalau kodenya 12, berarti juga first-nya 1, last-nya itu 2. Jadi harus paham kode dari datanya, ya. Kalau kebalik nanti hasilnya kebalik juga. Nah, kalau udah diklik first, harus klik change, ya. Jadi kita mau mengubah reference variabelnya, ya. Oke, kemudian ini kita continue. Kemudian optionnya biasanya kita mau menampilkan confident interval, 95% confident interval dari nilai odds ratio. Jadi eksponen beta ini adalah nilai odds ratio-nya. Oke. Yang penting sih ini continue. Kemudian oke. Oke. Jadi tadi nilai odds ratio-nya itu kan yang kurutnya sama, ya, 2,86. Ya, karena kita baru menganalisis satu variabel, kata kelamin dengan coronary heart disease. Nah, bagaimana kalau tadi yang kolesterol grupnya itu kan sebagai variabel confounding, ya. Bisa kita masukkan regression binary logistik. Jadi variabelnya nggak hanya kata kelamin, kita masukkan yang kadar kolesterol yang grup tadi ke sini, ya. Ini juga variabel kategori kan, jadi kategorinya diklik, pindahkan lagi, ya. Kita pencet klik yang first-nya, jangan lupa diganti. Kalau enggak nanti hasilnya salah, ya. Continue. Ini method enter ini kita yang mengerjakan, jadi bukan komputer yang melakukan pemodelan, ya. Kalau komputer yang mau melakukan pemodelan nanti macam-macam nih, ada modelnya forward, yang kondisional, forward dengan LR, forward dengan WALT, ya, atau backward dan seterusnya. Kalau kita mau pakai komputer yang mengerjakan, bisa saja kita masukkan saja variabelnya semua di sini, kemudian nanti tinggal kita pilih apakah mau forward atau backward, gitu ya. Ini kita cobakan ya, enter dulu yang kita sendiri yang memerintahkan, ya. Kemudian ini oke. Oke. Ini sedikit berbeda ya. Jadi yang tadinya kata kelaminnya hasilnya 2,86, ya.
setelah dikontrol oleh kolesterol group ini menjadi 3,05. Seperti ini. Nah, kalau misalnya model prediktif, misalnya bentar ini ketutupan sama Zoom-nya. Ya, kita bisa masukkan semua aja variabelnya, misalnya binary logistik. Tadi ada kata kelamin, umur. Nah, umur mau kita pakai variabel yang kontinu atau variabel yang kelompok misalnya, ya. Kalau variabel yang kontinu yang kita masukkan seperti ini, nggak perlu kita klik kategorikal, ya. Kemudian ada variabel kolesterol kan udah kita pakai yang grup misalnya. Ada variabel apa yang mau dimasukkan lagi? Misalnya EKG di sini, EKG setahu saya ada grupnya. Ini jangan lupa klik first, change, continue, kemudian marital status. Ini juga kategori, ini pindahkan, continue, kemudian status sosial ekonomi, misalnya kita pakai, sebentar ini saya cek dulu, di slide saya kan ada ini ya, ada kodenya untuk masing-masing variabel. Kira-kira kita mau pakai yang variabel mana? Untuk yang merokok itu hanya 2 kategori, no dengan yes. Berarti kita bisa masukkan tadi yang merokok itu, ini ya, SMK. Jangan lupa diklik kategorikal. Kita juga klik first, change, continue, kemudian variabel apa lagi yang mau dimasukkan? Status sosial ekonomi yang grup, misalnya. Ini continue, kemudian hipertensi. Ya, hipertensi juga ini kategorikal. Oke, misalnya ini variabel, semua variabel kita menggunakan model prediktif, ya. Kita mau komputer yang melakukan pemodelan, ya. Saya misalnya pilih yang backward dengan walk statistik. Oke, ini tinggal oke saja. Nanti kita lihat dia ada step by step-nya. Ini step 1 yang dikerjakan dan seterusnya. Sampai kemudian nanti kita dapat model akhirnya. Oke, ini model akhirnya ada step 6 yang signifikan itu akhirnya hanya umur, merokok dengan hipertensi. Ya. Kalau kita yang melakukan kan kalau model enter misalnya dia hanya keluar satu model saja seperti ini. Ini. Nah, kita yang menentukan yang pertama misalnya kita mau mengeluarkan dari variabel yang paling tidak signifikan. Yang paling tidak signifikan misalnya yang marital ini kan 0,6 p-value-nya. Berarti kita ulangi lagi cara paling cepat bisa klik yang ini ya, logistic regression. Yang marital statusnya kita keluarkan seperti ini ya. Kemudian oke. Kita cek lagi mana yang variabelnya masih tinggi p-value-nya. Ini ada kolesterol group ya.
Kita ulangi, kita keluarkan yang kolesterol group. Kemudian oke. Ini yang model prediktif ya. Kemudian yang masih tinggi lagi 2,46. Ini ya, status sosial ekonomi group. Kemudian selanjutnya ini kata kelamin 0,26. Kemudian yang masih tinggi ini EKG. Oke. Oke. Hasilnya kita dapatkan yang signifikan. Ini ada umur, kemudian merokok dengan hipertensi. Coba saya lihat tadi dengan komputer yang melakukan hasilnya apa ya? Beda nggak? Jadi nanti berbeda model, berbeda juga metode yang digunakan, berbeda juga nanti hasilnya. Oke, ini kan. Sebentar. Ini umur merokok dengan HPT. Umur merokok dengan HPT. Kalau ini umur merokok HPT sama ya. Karena tadi saya minta komputer itu dengan model backward dengan walk statistik. Nah, saya pakai enter juga metodenya backward. Jadi masukkan semua, saya melihat signifikan ini dari walk statistik juga. Jadi hasilnya jadi sama. Nanti bisa bandingkan hasilnya kalau forward nanti beda lagi. Kalau misalnya berdasarkan LR test, kalau LR test itu kita lihat dari nilai log likelihood-nya. Nah, itu panjang lagi ceritanya nanti ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, memang kalau ini analisis harus dilatih ya. Jadi biar bisa lebih paham. Jadi intinya kalau kuliah hari ini kan kita hanya sampai analisis stratifikasi ya. Analisis stratifikasi itu utamanya tujuannya untuk mengidentifikasi mana variabel confounding, mana efek modifikasi ya. Nah, nanti kalau analisis multivariat kan tadi ada dua tujuannya. Kita mau model kausal atau model prediktif. Kalau prediktif kan faktor-faktor. Kalau model kausal, tadi misalnya variabel utama kita kata kelamin, nggak boleh kita keluarkan tadi walaupun tidak signifikan. Ya. Tapi kalau model prediktif kan kita mau lihat mana nih dari sekian faktor, faktor mana yang signifikan yang menjadi faktor risiko. Itu bisa dengan metode backward, kita kurangi satu persatu dari yang paling tidak signifikan sampai kita ketemu variabel mana saja sih yang semuanya signifikan. Gitu ya. Ya, Mbak Tanti. Ya, Bu, izin bertanya. Kalau misalnya kan yang tadi terkait dengan variabel confounding, misalnya merokok. Nah, kita nggak mau nih misalnya ada variabel confounding di penelitian kita. Jadi kita bikin di kriteria inklusi itu, kriteria inklusinya responden yang tidak merokok. Berarti itu udah pasti kita bisa menyingkirkan variabel confounding itu kan? Iya, jadi salah satu cara untuk mengendalikan confounding itu kan memang bisa pada tahap desain atau pada tahap analisis, ya. Pada tahap desain sebetulnya tadi yang saya jelaskan ada istilahnya matching kan, kita samakan sehingga tidak perlu lagi kita kontrol variabel confoundingnya. Nah, cara lain betul yang Mbak Tanti sebutkan istilahnya retriksi. Jadi kita hanya melihat variabel tertentu saja sudah kita retriksi. Ya, yang merokok kita nggak mau lihat gitu. Atau misalnya
kita hanya meneliti pada kelompok perempuan saja atau pada kelompok laki-laki saja. Atau tadi karena ada variabel merokok, kita hanya melihat pada kelompok yang tidak merokok saja gitu. Ya, kita udah lakukan retriksi, jadi nggak bisa kita analisis lagi, itu pada tahap desain. Tapi kalau misalnya ternyata kita nggak melakukan retriksi, kita tidak melakukan matching, ya masih ada variabel confounding yang harus kita kendalikan, berarti kita kendalikannya pada tahap analisis, baik dengan analisis stratifikasi maupun analisis multivariat, gitu ya. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi kan Bu udah membahas banyak tentang co-founding gitu, Bu. Namun saya masih bingung sih, Bu, gimana sih cara kita menentukan faktor-faktor co-founding itu, Bu? Apakah ada strateginya untuk menentukan? Soalnya kan, Bu, itu banyak juga. Terus yang kedua itu, Bu, apakah semakin banyak faktor co-founding, semakin banyak faktor founding itu yang berpengaruh, misalnya Ibu, umur itu semakin berpengaruh gitu. Apakah penelitian itu semakin baik atau semakin gimana? Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi sebetulnya kalau pada saat kita mau menulis proposal, kalau misalnya memang tujuan kita nanti analisis desain yang kita gunakan adalah desain epidemiologi analitik, ya, apakah kasus kontrol atau kohor atau eksperimental ataupun cross seksional yang analitik. Nah, kita kan kalau studi analitik berarti ingin salah satunya menguji hipotesis, ingin hasil penelitian yang kita lakukan adalah yang meminimalisasi bias yang ada, ya, karena confounding itu adalah salah satu bias kalau tidak dikendalikan. Kita ingin mendapatkan hasilnya yang sevalid mungkin. Nah, bagaimana mengidentifikasi confounding itu lewat literatur review terlebih dahulu sebetulnya. Jadi di bab 2 sudah kita identifikasi, sudah dicari misalnya kalau kita punya variabel independen utama, ya, kemudian kira-kira variabel confounding-nya itu apa saja, faktor-faktor lain yang juga berhubungan dengan outcome-nya, itu kita bahas dulu. Ya, jadi kita pastikan bahwa memang variabel itu juga berhubungan dengan outcome, sehingga perlu kita kontrol pada analisis. Oke, tapi kalau misalnya tadi tujuannya hanya ingin melihat faktor-faktor, berarti posisi variabelnya bukan kita sebut sebagai variabel confounding, memang variabel yang mau kita teliti, apakah faktor-faktor yang ada itu memang merupakan faktor risiko atau tidak. Ya, itu juga kan kita biasanya bikin di bab 2 tinjauan kepustakaannya harus kita jabarkan dari hasil penelitian lain faktor-faktor apa saja sih yang berhubungan dengan penyakitnya misalnya. Gitu ya. Jadi udah kita cari dulu di tinjauan kepustakaan. Ada yang belum terjawab belum? Saya jadi lupa apalagi ya. Terus Bu, kan Heeh. apakah semakin Oh iya. co-founding itu berpengaruh karena Mm. semakin baikkah Bu penelitiannya atau gimana Bu? Sebetulnya sih kalau dalam pemodelan statistik ya ada istilahnya parsimonius, robust dan parsimonius. Jadi sebetulnya semakin sederhana modelnya dengan tidak banyak confounding sebetulnya lebih baik ya dibandingkan yang banyak sekali confounding itu modelnya complicated sebetulnya itu nggak diharapkan gitu. Kadang kita senang ya, wah confounding nih banyak ini. Tapi sebetulnya model yang diharapkan justru model yang sederhana. Gitu ya. Oke, ada lagi? Mungkin yang Iya. terkait tadi intermediate atau variabel antara itu kan tadi Ibu baru ngejelasin kan yang membedakan dengan confounding itu arah panahnya gitu ya Bu ya. Nah sebenarnya Panahnya. apa sih Bu yang selain arah panah itu yang membedakan variabel antara sama confounding ini? Nah, umumnya memang kalau kita lihat apakah variabel itu berhubungan atau tidak, konsep hubungan itu yang pertama kita lihat
secara statistik dulu ya. Secara statistik itu kan ada yang kita dapatkan hasilnya dia berhubungan secara statistik atau tidak berhubungan secara statistik. Nah, kalau sudah disebutkan berhubungan secara statistik, harus kita lihat lagi apakah hubungannya itu kausal atau tidak. Ya, bisa saja hubungannya berhubungan secara statistik, tapi sebetulnya bukan hubungan kausal. Hubungan kausal itu adalah hubungan sebab akibat. Jadi memang secara teori ini ada faktor yang jadi sebab kemudian mengakibatkan sesuatu, ya. Jadi misalnya tadi merokok dengan penyakit jantung, ya kita tahu itu hubungannya kausal misalnya. Nah, kalau misalnya kita udah lihat hubungannya adalah hubungan kausal, kemudian kita lihat lagi apakah hubungannya langsung atau tidak langsung. Nah, kalau langsung kan berarti dari merokok itu langsung berhubungan dengan penyakit jantung. Nah, tapi kalau misalnya hubungannya itu tidak langsung, nah tadi ada yang disebut variabel antara. Jadi sebelum jadi penyakit jantung, dia harus lewat variabel apa dulu, gitu. Ya, baru terjadi penyakit jantung. Tadi itu harus lihat teorinya sih, Mbak Tanti. Jadi yang kita sebut tadi variabel intermediate, memang dia posisinya sebagai intermediate factor. Jadi dia antara sebelum ke penyakit jantung. Misalnya diabetes mellitus itu kan juga ada sebagai variabel intermediate untuk penyakit jantung misalnya. Kalau misalnya kita mau lihat faktor diabetes mellitus apa ya contohnya ya? Atau tinggi karbohidrat misalnya, sederhananya kan? Nggak langsung misalnya mereka yang konsumsi karbohidrat yang tinggi itu langsung jadi penyakit jantung misalnya, bisa melewati atau jangan tinggi, misalnya obesitas ya. Obesitas kan biasanya berkaitan juga dengan diabetes, berkaitan juga dengan penyakit jantung. Jadi lewat awalnya diabetes dulu, kemudian berhubungan dengan penyakit diabetes, kemudian berhubungan dengan penyakit jantung. Nah, diabetesnya itu menjadi variabel intermediate untuk penyakit jantung, gitu. Ya, jadi bukan sebagai variabel confounding. Kalau kita mau lihat hubungan antara obesitas dengan penyakit jantung. Nah, itu ada lagi analisisnya. Sekarang perkembangan ilmu epidemiologi sudah ada yang melakukan analisis untuk yang intermediate variable. Nanti beda lagi itu analisisnya. Udah level advance. Biasanya S3 yang melakukan. Saya juga belum belajar detail, baru tahu aja. Ya, ada analisis tertentu untuk yang intermediate variable. Tapi kalau sekarang sih biasanya kita analisisnya yang untuk analisis confounding aja. Jadi hasil penelitian yang kita lakukan itu memang sudah bias akibat confounding sudah kita kendalikan. Ya. Ada lagi, Mbak Tanti? Oke, silakan Mbak Restika. Baik, Bu, saya masih mau konfirmasi aja sih, Bu. Berarti stratifikasi ini tuh analisis confounding pada data kategori sama kategori kan, Bu, ya? Karena X dengan tidak. Berarti kalau misalnya dia berupa data numerik, itu beda lagi analisisnya atau nggak bisa dianalisis confoundingnya, Bu? Nah, itu kelemahannya untuk analisis stratifikasi. Betul ya, makasih Mbak Restika diingatkan. Iya, memang untuk analisis stratifikasi yang bisa kita lakukan hanya pada variabel kategori. Jadi kategorinya tadi yang saya contohkan 2, tapi sebetulnya tidak harus 2. Misalnya variabel confoundingnya tadi berkaitan dengan umur ada 3 kategori misalnya. Itu masih bisa kita lakukan. Kan tadi yang rumus mental Hanselnya pakai sigma. Ya, sigma dari stratum 1 ditambah stratum 2, nanti kalau ada 3 stratum berarti ditambah stratum 3 gitu. Nah, kalau variabelnya itu skalanya numerik, kalau kita mau analisis stratifikasi terpaksa harus kita kategorikan dulu. Jadi nggak bisa langsung. Nah, itu bedanya dengan analisis multivariat. Kalau dengan analisis multivariat tidak perlu kita kategorikan. Jadi variabel independennya itu bisa skala apapun di analisis multivariat.
Makanya tadi logistic regression, saya masukkan variabel umur tadi dalam variabel kategori. Jadi bisa di running sekaligus. Ya, bisa dianalisis sekaligus. Oke, ada lagi? Siap. Waduh, nggak berasa udah hampir jam 12 ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kurangan ya. Insya Allah nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya saya, silahkan aja ya. Boleh di WA. Oke. Siap, Bu. Oke, Oke, itu Bu. saja Bu, dari untuk saya. yang Bu, maaf Bu. Untuk yang tadi kan buat kami belajar aja itu nanti kalau misalkan ada yang mau kami tanyakan untuk Boleh. yang boleh ya Bu. Untuk Iya, latihan soal latihan tadi. ya soal latihan nanti nggak sempat ngebahas ya, tapi boleh aja Nggak nanti apa-apa, nggak apa-apa. kerjakan, nanti dikumpulkan ya, nanti kalau ada waktu bisa kita diskusikan. Terus nanti saya cek kalau misalnya sudah betul, nanti saya sampaikan ke Mbak Dina ya. Oke, Siap, Bu. oke baik. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin Terima lift kasih ya. Bu. Ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Absen, Kak. Ih, kagak foto bersama. Iya, weh.